Hai guys, biasanya untuk rumah Citraland Punya Tidar itu kan yang biasa kita review tuh rumah-rumah contoh ya, yang notabene udah full dengan semua interior yang lengkap ada di dalamnya. Nah, kali ini aku mau ngajak kalian buat lihat rumah, salah satu tipe rumah di Citraland Punya Tidar Malang, tepatnya di klaster Silver Sand, yang unitnya itu masih kosongan. Jadi bener-bener aku mau ngasih gambaran ke kalian seperti apa sih unit rumah di Citraland Punya Tidar kalau misalkan bukan rumah contoh, jadi masih unit yang benar-benar kosongan. Yuk kita langsung cek. Dia guys rumahnya. Jadi rumah ini tuh namanya tipe Bresitu, dimana untuk rumah ini itu luas tanahnya 90 meter persegi dengan lebar 6 dan ke belakangnya 15 meter guys. Jadi udah cukup proper, dan untuk tipe Bresitu ini dia udah memiliki 2 lantai, dimana untuk 2 lantainya sendiri itu udah lengkap dengan 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi di setiap lantainya. Nah, untuk sebelum kita review lebih dalam rumahnya, ke dalam rumahnya, kita lihat dulu nih untuk area depannya. Jadi untuk area carportnya sendiri itu emang selebar ini guys. Jadi carportnya itu bisa muat untuk 1 mobil, dan masih kalian bisa parkirkan motor-motor di sebelah mobil kalian karena emang carportnya itu selega ini. Dan masih ada area taman terbuka yang ada di samping aku ini yang bisa kalian makeover, kalian percantik lagi tamannya, karena memang standarnya dari Citraland itu kalau untuk unit rumah-rumah yang kosongan itu memang dapatnya hanya taman terbuka yang udah lengkap, yang udah dilengkapi rumput seperti ini guys. Jadi cuman rumput hijau aja, bukan taman yang estetik, itu bukan ya. Jadi kan memang untuk di Citraland Punya Tidar Malang itu semua unitnya memang tamannya hanya dapat rumput gitu ya, seperti ini. Mungkin kalian bisa lihat nih di sekitar semua pasti rumput gitu. Nah, sebelum ini ya, sebelum kita review lebih dalam, jadi untuk di Citraland Punya Tidar ini khususnya di Silver Sand itu semua tipe rumahnya udah dapat yang namanya kanopi guys. Jadi kanopi ini memang sengaja udah di-include-kan di harga, maksudnya bukan di-include-kan ya, ini lebih kayak bonus aja sih ya untuk kanopinya, karena memang sengaja dari Citraland tuh supaya kanopinya tuh dibikin seragam, supaya vibes perumahannya itu tetap kelihatan rapi gitu guys. Jadi nggak ada tuh yang namanya antara rumah satu dengan rumah yang lain tuh kanopinya beda-beda, kan kesannya kayak kurang rapi gitu ya, kurang seragam. Nah, sama Citraland sekarang diseragamin tuh, jadi makanya dikasih bonus kanopi supaya tampilan depannya tuh lebih kelihatan serasi gitu, lebih kelihatan rapi, serasi dan seragam gitu guys. Nah, oh ya, aku tadi lupa, belum nyampaikan untuk area di Citraland Punya Tidar sendiri itu semua jalannya, semua akses jalannya ini guys itu udah diaspal gitu ya. Jadi nggak ada namanya paving stone kalau di Citraland Punya Tidar. Jadi pasti semua jalannya diaspal, dan jalannya tuh selega ini ya. Jalannya tuh bener-bener lega ini, aku bener-bener berdiri di tengah jalannya, dan ini memungkinkan banget untuk 2 mobil papasan lancar, bahkan 3 mobil masih muat kayaknya. Kalau memang 3 mobil masih muat nih guys kayaknya. Dan untuk instalasi listriknya sendiri bisa kalian lihat nggak ada yang namanya tuh kabel-kabel yang ada di atas, karena memang di sini itu semua instalasi listriknya udah underground. Ya emang standarnya Citraland pastinya semua instalasi listrik tuh udah harus underground supaya rumahnya kelihatan rapi dan eksklusif. Yuk kita langsung cek gimana sih dalam rumahnya. Nah, sebelum kita lanjut masuk ke dalam, ini tuh area, istilahnya area pintu masuknya dari rumah tipe Bresitu ini ya. Nah, istimewanya di rumah tipe Bresitu ini itu beda dengan rumah yang lain karena apa? Dia itu seperti punya area foyer yang cukup memanjang gitu ya dibandingkan rumah-rumah tipe yang lain. Karena memang kalau untuk yang Bresitu ini masih ada area foyer yang sepanjang ini, yang mungkin kalau menurut aku nih bisa dimanfaatkan sebagai ruang tamu semi outdoor untuk kalian bisa nemuin tamu-tamu atau teman-teman kalian yang main ke rumah ini. Jadi nggak perlu masuk ke dalam rumah, nanti kita bisa bikin interior kursi sendiri yang dimana di bawah kursinya bisa kita pakai storage untuk tempat penyimpanan, atau bahkan untuk tempat menyimpan sepatu dan lain sebagainya. Kita masih bisa tempatkan
interior kaca dan lain sebagainya di ruangan ini dengan lampu sorot itu kayaknya lebih estetik gitu guys. Tapi kalau menurut kalian nih, kalau kalian punya rumah dengan area foyer yang sepanjang ini, cocoknya dipakai apa? Tulis di kolom komentar ya. Lanjut kita masuk ke dalam. Wow, barulah di sini ada pintu untuk akses masuk ke dalam. Jadi tadi waktu di area depan memang di area foyer itu nggak ada pintu. Jadi cuman ada apa namanya gate kayak lorong aja gitu ya. Tapi pintunya tadi udah ada di dalam. Dan untuk tipe Brexit ini memang pintunya itu guys itu udah pakai kayu material solid dan handle pegangannya ini juga menyesuaikan desain dari rumah ini ya. Oh ya, untuk rumah ini itu emang desain fasad depannya itu tetap ya, kalau untuk Citraland punya Tidar dia masih mempertahankan desain kolonial minimalis modernnya, sehingga dari klaster-klaster sebelumnya ke klaster yang terbaru sekarang Silver Sand, dari yang sebelumnya Blue Aqua sekarang klaster Silver Sand itu tetap mereka mempertahankan desain kolonial minimalis modernnya. Jadi seperti kayak ciri khasnya Citraland punya Tidar gitu guys ya untuk fasadnya. Nah untuk pintunya sendiri ini kita lanjut, dia masih belum pakai smart door lock system, jadi masih pakai pintu manual gitu guys. Tapi kalau saran aku nih ya, better diganti aja untuk pintunya diganti dengan smart door lock system yang lebih aman pastinya dan lebih modern. Nah, jadi kita begitu masuk untuk tipe Brexit ini, dia langsung ngeplong gitu aja guys, open space, ngeplong, ada area terbukanya. Kemudian di sebelah kanan aku ini langsung ada dapur, kemudian ada tangga di sampingnya. Dan kalau menurut aku nih, ini cocoknya buat ruangan keluarga. Kemudian di area sini kalian masih bisa tempatkan meja makan, dining, kalian fungsikan sebagai dining area, dan nanti di sini bisa kalian manfaatkan untuk pasang kitchen set. Itu kayak oke banget sih guys gitu. Jadi masih memungkinkan banget untuk kita explore rumah ini, walaupun sebenarnya rumah ini tipe luas tanahnya nggak terlalu besar ya, 90 meter persegi, tapi kalau buat aku udah sangat cukup dan proper. Karena apa? Di area belakangnya ini kuncinya belum ada. Kita lanjut dulu ya. Aku udah dapet kuncinya guys, kita lanjut lagi ya. Jadi ini masih ada akses ke area sisa tanah belakang, dimana area sisa tanah belakangnya ini kalau menurut aku maksudnya masih cukup lega. Kalian masih bisa tempatkan taman terbuka di sini, atau bahkan untuk area laundry room, untuk kalian tempatkan mesin cuci dan sebagainya. Ini masih bisa di makeover, masih bisa kalian renovasi sedemikian rupa. Tapi kalau menurut kalian guys, kalau ada sisa tanah yang seperti ini, space memanjang seperti ini, itu kalau menurut kalian cocoknya dipakai apa ya? Cocoknya dibikin apa gitu ya? Tolong tulis di kolom komentar ya. Nah, sekarang sebelum kita naik ke atas, rumah ini tuh di lantai satunya masih ada satu kamar tidur guys. Nah, kamar tidurnya itu posisi pintunya tepat sejajar dengan pintu masuk yang ada di samping aku ini. Nah, untuk kamar tidurnya di sini guys. Kita langsung masuk ke kamar tidur yang ada di lantai satu. Jadi rumah ini tuh sebenarnya masih cocok banget buat kalian yang masih ada orang tua yang tinggal bareng dengan kalian. Ini cocok banget buat kamar orang tua kalian karena lokasinya di bawah gitu ya, kamarnya di bawah. Karena kebanyakan kalau orang tua kan kalau kamar di atas capek ya naik turunnya. Nah ini kebetulan untuk rumah tipe Brexit ini walaupun luasnya cuma 90 meter persegi, tapi masih ada area kamar di lantai satunya yang aku bilang sih ini cukup luas ya. Ini masih bisa kalian tempatkan tempat tidur ukuran 140 ataupun 160 di sini, dan masih ada sisa space yang lain. Kalau saran aku sih tetap pakai desain interior aja, karena itu bisa lebih kalau kita pakai desain interior itu kita bisa lebih memaksimalkan ruangan ini supaya kesannya tetap lega. Dan lagi masih ada bukaan kaca jendela yang cukup gede nih di samping aku menghadap ke area carport. Jadi untuk kamar ini itu tetap dapat pencahayaan yang bagus, dapat sirkulasi yang bagus, karena di sini jendelanya bisa dibuka tutup juga sih guys. Tuh, jadi kalau misalkan tuh, jadi tetap bisa sirkulasi udara di dalam kamar ini tuh bisa tetap bagus gitu ya, bisa maksimal untuk sirkulasi udara maupun pencahayaan yang ada di kamar ini, sehingga kamar ini istilahnya nggak mungkin pengap ataupun lembab. Bahkan kalau orang bilang
panas gitu ya, nggak ada udaranya, karena di sini sirkulasi udaranya bagus banget. Yuk, oh iya tadi kan aku masih belum nyebutin nih, tadi kan di awal aku bilang kalau rumah ini itu masih ada 2 kamar mandi, di mana kamar mandinya ada di lantai 1 dan lantai 2. Nah, sorry, rumah tipe ini itu kamar mandinya 3 guys, bukan 2. Karena yang 2 itu ada di masing-masing kamar tidur, alias semua kamar mandinya di lantai 2 itu udah ensuite bathroom gitu ya, udah include di dalam kamar. Nah, ini untuk kamar mandi yang di lantai 1-nya. Memang kamar mandinya agak turun ke bawah karena memaksimalkan ruangan guys. Sekali lagi memaksimalkan ruangan, jadi lokasi kamar mandinya itu posisi kamar mandinya itu ada di bawah tangga. Tapi tenang aja, kamar mandinya ini kalau aku bilang masih nggak sempit sih kalau menurut aku, karena dari tingginya itunya semua masih masuk akal. Dan untuk sanitary-nya sendiri di Citraland Puncak Tidar ini udah pakai sanitary yang kelasnya premium, minimal yang merek Kohler lah ya, gitu. Dan udah lengkap dengan toilet duduk, shower maupun wastafelnya. Nah, untuk area dapurnya sendiri tadi aku udah sedikit spill. Memang dari developer tuh standarnya dapatnya ya memang meja dapur dengan area ini guys. Tadi aku lupa ya. Dengan area ini nih, kitchen sink, dan kitchen sinknya tuh kalau menurut aku gede gitu guys. Bukan kitchen sink yang kecil. Jadi standarnya Citraland memang beda ya. Jadi untuk kitchen sinknya sendiri udah kualitasnya bagus, ukurannya gede, dan untuk kerannya pun sendiri ini udah beda, kerannya yang bagus juga sih ini. Itu guys, langsung kita lanjut lantai 2-nya yuk. Oh iya guys, sebelum kita langsung lanjut ke lantai 2-nya, aku mau ngasih tambahan nih. Jadi untuk di Citraland Puncak Tidar itu, untuk area tangga itu kenapa sih tetap masih terang? Karena di area dinding ini itu masih ada seperti ini ya, awning yang clear bagian atasnya, jadi pencahayaan dari atas itu tetap bisa masuk ke area tangga ini, walaupun memang nggak ada kaca, tapi dia tetap tempatin awning atap terbuka yang dilapisi material kaca ya, jadi sehingga clear gitu ya, supaya cahaya matahari kalau siang, pagi, ataupun sore itu masih bisa masuk ke area tangga ini. Yuk kita langsung naik ke lantai 2-nya. Nah, di lantai 2-nya ini emang nggak terlalu open space banget ya, jadi begitu kita naik dari tangga, langsung ketemu area ini. Mungkin area ini bisa kalian makeover untuk jadi kalian bisa tempatkan nakas mini kecil untuk center point gitu ya, mungkin kaca dan sebagainya di sini. Kemudian kita langsung ketemu ada area kamar di sebelah kiri aku dan di sebelah kanan aku. Nah, kita mau spill kamar yang ada di area kanan aku nih ya. Jadi area kamar yang di sebelah kanan aku nih, posisinya dia memiliki bukaan kaca, tiga kaca nih ya, 3 jendela yang mengarah ke depan guys. Jadi kamar ini tuh punya view ke arah depan jalan depan, yang memungkinkan buat kita bisa istilahnya dapat pemandangan depan, dan tentunya untuk sirkulasi, kembali lagi untuk sirkulasi dan pencahayaannya tetap dapat di kamar ini gitu. Cuman memang kekurangannya adalah memang kalau untuk yang tipe ini tuh nggak ada balkoninya guys, jadi memang udah full kamar gitu aja, harus ada kaca-kacanya gini. Kemudian untuk kamar ini itu masih ada kamar mandi dalamnya, ensuite bathroomnya. Jadi istimewanya di tipe Brexit ini, dia itu semua kamar di lantai 2-nya itu udah lengkap dengan kamar mandi dalam atau ensuite bathroom. Dan untuk keramiknya sendiri itu dipasang sampai dengan dari lantai sampai dengan ke atapnya guys, sampai dengan ke area plafon gitu. Terus udah lengkap dengan wastafel serta toilet duduk dan shower. Dan lagi-lagi aku ulangin lagi, untuk sanitary-nya di sini itu rata-rata udah pakai standarnya sanitary kelas menengah ya, menengah ke atas eksklusif. Jadi udah pakai Kohler guys, udah pakai Kohler. Dan kamarnya ini juga kalau aku bilang cukup lumayan gede, karena
kamar ini itu lebarnya selebar rumah ini gitu ya. Jadi lebarnya lebarnya ke samping itu 6. Jadi ngikutin lebar rumah ini. Jadi lumayan proper banget. Mungkin tapi kalau buat aku ini nggak untuk master bedroom lah ya. Ini mungkin bisa kalian fungsikan sebagai kamar anak. Di mana kalian masih bisa tempatkan tempat tidur kecil, jadi di sini masih ada sisa area yang cukup lega buat area bermain anak-anak kalian. Masih kalian bisa tempatkan meja belajar, lemari baju atau pakaian dan lain sebagainya gitu guys. Kita langsung lanjut ke satu kamar lagi yang menurut aku kamar itu merupakan master bedroom. Yuk ikutin terus. Nah ini dia kamar yang aku bilang master bedroomnya, karena memang dari segi ukuran rasanya kamar ini yang paling gede ya, yang paling luas dibandingkan kamar-kamar yang lain dari rumah ini. Jadi untuk lebarnya sendiri tuh lebih lebar dari kamar-kamar yang lain. Kemudian di sini nih guys, di sini nih ada bukaan jendela dan kacanya yang lebih gede gitu ya. Kalau buat aku lebih suka karena ini lebih plong gitu, lebih gede kacanya. Dan kacanya pun juga bisa dibuka sehingga untuk sirkulasi udara maupun pencahayaannya tuh dapat banget di kamar ini guys gitu. Kalau pagi hari atau sore hari kita pengen dapetin sirkulasi udara dari luar, kita tinggal buka jendela aja guys. Jadi nggak ada tuh yang namanya kamar rasanya pengap, lembab atau bahkan gerah gitu ya. Kalau gerah kita tinggal buka jendela aja, angin dari luar udah masuk ke dalam, otomatis sirkulasi udara dan pencahayaan di kamar ini pasti cukup banget buat kalian guys. Nah untuk kamar master bedroom ini nggak lengkap kalau nggak dilengkapi dengan ensuite bathroom atau kamar mandi dalam. Nah ini dia kamar mandi dalamnya guys. Jadi untuk yang kamar mandi dalamnya untuk master bedroomnya ini keramiknya itu beda, keramik dindingnya guys dibandingin yang kamar satu tadi. Jadi memang lebih dibedakan supaya kesannya lebih eksklusif karena ini memang master bedroomnya. Dan kalian bisa lihat sendiri ya guys, ini untuk untuk wastafelnya sendiri dia udah ada ditambahin mejanya gini guys. Kalau yang di kamar satunya tadi kan cuma wastafel aja, kalau ini wastafelnya udah lengkap dengan mejanya, kalian tinggal tempatin kaca dan lemari storage untuk simpan-simpan handuk dan lain sebagainya di bawahnya. Dan lagi-lagi untuk wastafelnya sendiri nih semua udah pakai brand Kohler loh, mau wastafel, mau WC duduknya, toilet duduknya itu udah pakai brand Kohler semua. Dan aku senengnya kenapa? Kamar mandinya itu lebih lega banget dan warnanya juga aku suka pakai warna-warna granite tiles homogeneous yang warna-warna abu-abu gini. Udah ada exhaustnya sehingga sirkulasi udara di dalam kamar mandi juga tetap terjaga. Ditambah lagi area ini showernya ini kalau menurut aku cukup lega gitu ya, karena areanya nggak terlalu sempit dan masih ada tempat untuk kita tempatkan botol sabun ataupun botol shampoo di area sini, karena memang didesain agak masuk ke dalam untuk kita bisa fungsikan untuk menempatkan botol-botol sampo, botol-botol sabun mandi dan lain sebagainya di sini. Oke sih ini. Jadi kalau kalian tuh kan rata-rata kalau untuk rumah di Citraland Puncak Tidak tuh kan rumah-rumah yang di review itu rata-rata rumah-rumah contoh yang udah lengkap dengan interior furniture-nya yang udah cantik-cantik. Nah kali ini aku mau ngasih sedikit pandangan ke kalian yang beda. Jadi aku mau nunjukin ke kalian sebenarnya rumah-rumah di Citraland Puncak Tidar itu kalau kita beli standarnya tuh dari developer tuh kayak gimana sih. Nah contohnya di rumah ini bener-bener rumah standarnya dari developer kalau kalian beli rumah di Citraland Puncak Tidar tanpa furniture ya, dan pastinya karena kan bukan rumah contoh yang kalian beli. Nah yuk kita keluar dulu dari kamar ini sebelum aku mau ngasih gambaran promo-promonya apa aja sih di Citraland Puncak Tidar itu yang bisa kalian dapetin kalau kalian beli rumah di sini. Jadi untuk rumah di Citraland Puncak Tidar itu enaknya saat ini untuk semua tipe rumahnya itu ada yang namanya free PPN guys. Jadi free PPN-nya tuh sendiri udah gila banget sih, bisa ngurangin harga dari harga prestis itu hampir 100 sampai 200 juta dari harga yang ada di prestis loh guys.
Nah, kalau menurut aku sih ini momentum yang tepat buat kalian yang udah istilahnya udah naksir rumah di Citra Punya Tidar karena sampai sekarang belum kebeli karena mungkin karena pertimbangan kalian, waduh rumahnya kenapa ya kok masih tinggi banget, mahal banget atau dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini timing yang tepat buat kalian segera ambil rumah di Citra Punya Tidar karena lagi ada promo free PPN, dimana diskonnya itu lumayan fantastis guys, dan lagi kita udah dapet yang namanya free pajak PPATB, free biaya balik nama, free biaya AJB. Yang perlu kalian siapin hanya biaya KPR-nya aja guys, gitu, biaya KPR. Dan semisal nanti ternyata ada turun plafon dari analis bank, kalian tinggal nambahin DP-nya. Gitu aja sih guys, jadi benar-benar mudah banget kan buat punya rumah di kawasan Citraland elit di kota di Malang, dengan kawasan yang super eksklusif yang bener-bener vibes-nya tuh beda banget dengan perumahan-perumahan yang lain karena memang se-eksklusif itu sih Citraland Puncak Tidar. Nah, kalian pasti penasaran kan berapa sih harganya rumah ini? Nah, sayangnya rumah tipe Brexit 2 ini itu tinggal sisa 1 unit dimana luas tanahnya lumayan gede gitu ya, luas tanahnya di atas 200 meter persegi, jadi harganya itu beda sama unit yang aku review ini. Tapi tenang aja, nggak usah khawatir karena masih ada tipe Brexit 1 dan New Brexit 1 yang harganya itu masih proper banget dan terjangkau banget karena harganya itu start mulai dari 1,5 M-an aja loh guys. Jadi untuk rumah se-eksklusif di kawasan Citraland harga 1,5 sampai start dari 1,5 M-an tuh kalau buat aku sih worth it banget. Tapi entah ya kalau buat kalian, tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like serta share video ini sebaik-banyaknya ke teman-teman kamu. Barangkali ada teman-teman kamu yang lagi cari rumah, terutama di Citraland Puncak Tidar, dan pastinya bisa aku bantu untuk survei di lokasi. Dan jangan lupa untuk review video-video aku yang lainnya, kalian bisa tuh pantengin sosial media aku di Instagram maupun di TikTok, alamatnya di vitalux_property. Nah, mumpung unit ini masih ada gitu ya, mumpung unitnya masih ada dan tersedia, segera buruan deh jadwalkan survei lokasi bareng kita ya. Bye! There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight.